Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu, dan salam harmoni. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Ikoman Nudina dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar di SD Negeri 27 Pemecutan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Niwayan Marningsih yang merupakan guru kelas 3B SD Negeri 27 Pemecutan. Selamat pagi Ibu Niwayan Marningsih. Selamat pagi Bapak Komang. Apa kabar? Astungkare, kabar saya baik dan selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak Komang? Apa kabar Pak Komang? Ya, Astungkare, kabar saya sangat baik. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang sebelumnya saya akan mengobservasi jalan dan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas. Baik Pak Komang. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa kali ini saya melakukan percakapan observasi? Itu adalah sebagai persiapan awal yang sebelumnya Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Niwayan Marningsih. Silakan Pak Komang. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa, Bu? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Komang. Ya. Baiklah, di sini yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Komang apa tujuannya. Baiklah Pak Komang, kebetulan di sini saya sebagai guru di kelas kecil, di kelas 3B. Di situ adapun tujuan yang akan saya sampaikan atau saya harapkan ke anak didik saya, yaitu agar anak didik saya mampu menyebutkan, membedakan antara hak dan kewajiban, kemudian menyebutkan seperti apa contoh daripada hak dan kewajiban. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai adalah bisa membedakan hak dan kewajiban beserta contoh-contohnya. Begitu Bu ya? Ya, betul sekali Pak Omang. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Kalau untuk area pengembangan yang akan diharapkan atau yang diharapkan bisa tercapai, yang pertama yaitu adanya keaktifan siswa seharian Pak Omang. Kesehariannya itu seperti apa peserta didik saya, terutama khusus di kelas 3B. Kemudian setelah itu saya adakan penugasan, kemudian metode pengamatan dan diskusi, seperti itu Pak Omang. Nah, baik Bu. Jadi area pengembangannya Ibu itu keaktifan siswa, kemudian metodenya pengamatan, penugasan, serta diskusi dan tanggung jawab ya. Siswa sejauh mana? Ya. Tanggung jawab siswa seperti itu Pak Omang. Nah, sekarang saya ingin mengetahui dan mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Kebetulan di kelas 3 itu kami bertiga, ada 3 paralel, ada kelas 3A, B, dan C. Saya sendiri selaku wali kelas di kelas 3B, saya menggunakan, dan kami bertiga sudah sepakat Pak Komang untuk menggunakan pembelajaran model problem based learning atau PBL. Nah, seperti itu Pak Komang. Oh, berarti bukan model, metodenya Bu ya? Metodenya ya, metodenya problem based learning. Nah, lalu bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajarannya itu? Ya. Kalau untuk media, kami
kami bertiga di ABC sudah sepakat menggunakan video pembelajaran Pak Komang. Karena seperti ini Pak Komang, kalau saya mengajar di kelas, kalau sudah menggunakan video pembelajaran itu langsung anak-anak bisa menyimak dan seperti diberikan pertanyaan langsung bisa jawab. Artinya lebih mudah dia menyimak seperti itu Pak Komang. Nah, jadi kami bertiga sudah sepakat dengan menggunakan video pembelajaran. Oh, berarti dari video pembelajaran itu siswa dapat mengetahui ya, Ya, dapat betul cepat sekali. mengetahui, Dapat memahami Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan ya Bu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, pada hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa ya Bu? Kebetulan Pak Komang di hari Selasa tiap ada jam full. Jadi tema full dari jam pertama sampai jam ke-8 jam berakhir. Jadi saya akan berikan kesempatan itu untuk di jam hari Selasa di jam pertama sampai jam ke-3. Jam pertama sampai jam 3. Baik, jadi nanti di hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 di kelas 3B pada jam ke-1 dan ke-2 Bu ya. Iya, betul sekali Pak Komang. Baik, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, yang saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelasnya Ibu ya. Nah, Baik, Pak. nanti setelah supervisi dalam pembelajaran di dalam kelas Ibu sendiri, kita akan berbincang-bincang kembali Bu terkait pasca observasi Silakan Pak Komang. yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Iya, baik Pak Komang, silakan. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa ya Bu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Banyak sekali Pak Komang. Salah satunya yaitu yang saya dapatkan itu dari yang tidak tahu menjadi tahu Pak Komang. Dan seperti itu. Dan nanti pada saat Bapak mengobservasi di kelas saya mohon untuk memberikan umpan balik pada saya selaku guru wali di kelas 3B agar tahu di mana letak kelemahan dan kekurangan saya menjadi seorang guru. Seperti itu Pak Komang. Walaupun kalau dilihat dari segi usia itu saya lebih senior dari Pak Komang, tetapi dari ilmu jauh Pak Komang, jauh sekali dengan Pak Komang. Mohon nanti masukannya ketika saya mengajar, mungkin Pak Komang nanti akan mengobservasi saya, memberikan umpan balik dan lain sebagainya seperti itu. Nanti dia tahu kekurangan saya itu di mana. Seperti itu Pak Komang. Nah, kalau boleh tahu Bu, umurnya Ibu sekarang umur berapa Bu? Sudah 49 tahun Pak Komang. Saya sudah ada cucu, 2 orang cucu, cowok dan cewek. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mohon maaf, sebelum kita akhiri, ada hal yang ingin dibicarakan? Tidak ada ya? Saya tidak ada. Tapi mungkin pada saat ada yang observasi di dalam kelas nanti mungkin banyak sekali mungkin Pak Komang mohon bantuannya karena kita tahu kita adalah manusia yang tidak akan pernah luput dari suatu kesalahan seperti itu Pak Komang. Mohon bantuannya nanti. Bu, kita namanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Kita saling mengisi, saling berbagi. Nanti jadinya kita sama-sama belajar Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di kelas 3B pada jam ke-1 sampai jam 2. Kalau misalkan tidak memungkinkan nanti bisa ditambah jam 3. Ya, baik, demikian kegiatan observasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Komang. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Namo Buddhaya, salam rahayu dan salam harmoni. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Komang. Selamat pagi anak-anak. Sama pinter. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Saudara semua dalam keadaan sehat. Ibu akan mengajak anak-anak berdoa, tetapi Ibu akan berikan ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah bernyanyi bersama. Bila teman-teman sudah berdoa untuk percaya dalam Allah, masih berdoa. Silakan duduk, terima kasih Nabi. Untuk orang bangsa, sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia tanah airku, harum padamu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk Indira. Terima kasih Indira. Dimohon tetap berdiri, posisi masih tetap berdiri ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak anak-anak lagi ice breaking ya, tetapi dengan melakukan tepuk tangan bersama, yaitu tepuk PPK. Silakan ketua kelas, dari sana aja, nggak usah maju ya. Mungkin dari sana saja ya. Silakan. Tepuk PPK. Ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan anak-anak duduk kembali. Baiklah anak-anak, kan tidak ada. Hadir semua. Hadir semua, ya bagus ya kelas. Ini memang luar biasa ya. Hari ini kita semua bisa hadir karena apa anak? Karena semua sehat walafiat. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar. Peserta didik mampu menemukan peristiwa yang terjadi pada gambar dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yaitu tujuannya adalah melalui diskusi peserta didik mampu membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana yang disampaikan dengan tepat. Nah, saat ini kita akan belajar, yaitu pelajaran tema 4, so, tema 2 yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Ya, nah hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ibu akan berikan kalian pertanyaan. Bagi anak-anak yang bisa silakan dijawab. Nomor 1 yang pertama yaitu apa hak anak-anak sebagai siswa di sekolah? Radit ya? Nilai. Yang mendapatkan nilai? Mengajarkan sebagai guru. Ya betul. Itu kewajiban. Mendapat pelajaran. Ya, betul. Mendapat ilmu, mendapat nilai bersama dengan mendapatkan pelajaran. Sekarang yang Ibu akan lanjutkan. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Alat ini punya alat kita anak-anak itu akan berikan. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu.
Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Terima kasih anak-anak. Anak-anak semua sudah menyimak video yang baik. Anak berdiskusi. Silakan cari kelompok kalian masing-masing. Gue akan bentuk kelompok. Masing-masing kelompok boleh 5. Ya. Sudah bisa? Ya, bentar ya. Boleh anak-anak bawahnya. Ya. Jangan ada coretan, tegakkan bulan kaki. Nama saya Beb. Saya akan menunjukkan pekerjaan saya. Pertamanya, sekolah yang kotor. Harusnya kita menjaga kebersihan sekolah. Ya, pintar. Ini lihat nih kelompok kedua. Yang kedua sama ya, sama saja. Ya. Silakan. Ya. Kelas saja. Ya, silakan lanjut yang ketiga. Gimana yang lain, kelompok lain tanggapannya gimana? Benar apa salah? Silakan Pak Aditya. Kasih suaranya. Masalah yang diangkat dulu apa masalahnya? Apa? Lanjut. Ya, ya, tepuk salam dulu buat temannya. Tepuk salam. Ya, silakan anak kembali ke tempat masing-masing. FAPD di rumah. Masing-masing kelompok merupakan evaluasi karena ya, ya, nanti dikerjakan nanti. Ya. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan dulu. Nanti hasilnya ibu akan bagikan. Selesai. Jadi hari ini pembelajaran ini ibu cukupkan sampai di sini. Silakan masukkan alat-alat pembelajaran anak dalam tas dan sampai ada yang ketinggalan ya. Anak-anak, untuk hari ini ibu akan akhiri pembelajarannya sampai di sini, sampai ketemu besok, dan anak-anak akan lagi sebentar pulang. Semoga anak selamat dari perjalanan. Jangan sampai ada yang ugal-ugalan ya, jalannya rapi dan tetap semangat ya. Silakan diikutin sampai sini ya. Ya teman-teman, berdiri bersama Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Marningsih SPD. Saya sebagai guru di kelas 3B di SD Negeri 27 Pemetutan Denpasar. Di sini saya akan menyampaikan, setelah saya disupervisi oleh Bapak Ikomang Guru Dina SPD MPD, saya merasa lega. Perasaan saya menjadi tenang karena apa yang saya belum ketahui menjadi tahu dari pembahasan maupun bimbingan dari Bapak Ikomang Guru Dina SPD MPD.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Eko Mahmudina atas bimbingannya selama Bapak menyupervisi di kelas saya di kelas 3B. Saya jadi mengetahui kekurangan saya dan saya akan memperbaiki dan menambahkan apa yang menjadi kekurangan di dalam kelas maupun cara saya menyampaikan materi di dalam kelas terhadap anak-anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Baik. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kegiatan pasca observasi bersama saya Iko Mahmudina, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Pemecutan. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Niwayan Marningsih sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Selain itu, saya ditemani oleh Ibu Niputu Amrita sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Amrita. Oke, selamat pagi juga Ibu Wayan. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, Ya, kabar saya ya luar biasa, begini sehat, energik, gitu. Ya, ya, begini Bu ya. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, oke? Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak Komang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab proses pembelajaran di kelas saya itu sudah berjalan dengan lancar dengan observasi dari Bapak Komang. Jadi semua sudah berjalan lancar dan anak-anak pun menjadi termotivasi. Bagus ya, jadinya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan harapan yang Ibu sampaikan, apakah sudah tercapai? Astumkatu Pak Komang selama ini setiap ada observasi kelas saya, terutama di kelas 3B, itu ada peningkatan Pak Komang. Wah, luar biasa Bu. Dan Astumkatu sudah bisa tercapai, jadi seperti pembelajaran anak-anak di kelas yang awalnya belum ada peningkatan, sekarang Astumkatu sudah sedikit lebih maju dan lebih ada peningkatan seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ibu tadi mengatakan sudah ada peningkatan. Bisa diceritakan Ibu, diceritakan kembali apa saja area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan seperti apa contoh kegiatannya? Karena saya penasaran Bu. Iya, baik Pak Komang. Contoh dari saya tadi katakan seperti apa peningkatannya? Dari pertama dengan saya menggunakan, terutama yang katakan dulu Pak Komang ya, menggunakan cara belajar mengajar di kelas ini menggunakan media video pembelajaran, itu ya anak jadi termotivasi. Yang awalnya saya susah sekali di kelas untuk mengurus anak-anak itu, yang awalnya ada yang jalan-jalan, kemudian ada yang tidak mau memperhatikan saya ketika mengajar di depan. Nah, setelah menggunakan video pembelajaran itu, anak-anak jadi termotivasi, dan bahkan setelah selesai pembelajaran saya langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada anak didik saya, dan Astumkatu bisa menjawab dengan spontanitas, walaupun ada beberapa yang masih kurang memahami apa yang disampaikan seperti itu Pak Komang. Berarti intinya yang saya tangkap,
Ibu melakukan proses pembelajaran itu menggunakan video, nah sehingga anak-anak itu fokus ya, Jadi termotivasi. ya termotivasi ya. Termotivasi dan mudah mengerti. Ah. Saya lihat di kelas. Iya, baik. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Sementara Pak Komang, kalau dari beberapa hari ini saya lihat saya sendiri yang melakoninya Pak Komang, itu saya rasa sudah ada keberhasilan. Contohnya seperti di dalam kelas itu anak-anak ketika belajar Pak Komang, saya dengan cepatnya sekarang begitu dikasih soal latihan itu anak-anak sudah bisa Aktif ya, sudah aktif intinya mengerjakan ya. keaktifan siswa sekarang sudah berubah, yang awalnya air kemudian kebanyakan anak itu sekarang sudah Iya. itu bakal mungkin secara pelan-pelan itu pasti akan Ada perubahan, ya. dari waktu berjalan yang yakin sekali anak-anak mau Ya, wah, luar biasa sekali Bu, jadinya itu sudah melakukan perubahan ini menjadi luar biasa ya untuk demi anak-anak kita bersama ya. Baik, kalau kita berikan skor 1 sampai 10, keberhasilan Ibu ada di posisi mana Bu? Misalnya 8 atau 9, nah seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada peningkatan. Saya lihat dari anak-anak saya kasih informasi itu. Ya. Saya lihat dari nilai mereka itu yang paling kecil nilainya 8. Jadi di sana saya temukan banyak anak yang dapat nilai 100 juga Pak Komang. Jadi beberapa anak ada yang juga dapatnya 80 seperti itu Pak Komang. Jadi untuk mencari nilai 100 itu saya rasa saya mungkin secara pelan-pelan nanti anak-anak yang belum dapat bisa mencapai skor 10 juga dia akan bimbing lagi seperti itu. Ya baik. Nah, untuk mencapai skor yang lebih tinggi, yang mungkin tadi Ibu kan bilang 8 ya, kan Ibu 8. Nah, kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi? Misalnya mencapai nilai angka 9, mencapai nilai angka 10, seperti itu. Jadi Pak Komang, Upayanya apa? akan saya lakukan nanti mungkin di pengetahuannya Pak Komang ya, nanti mungkin menambah media pembelajaran mungkin, kemudian dengan memberikan soal-soal latihan juga, kemudian untuk di pengetahuan itu ada penugasannya mungkin dengan cara seperti itu Pak Komang. Iya. Untuk bisa anak-anak mencapai nilai 10. Nah, seperti itu. Ya baik Bu. Untuk kegiatan mana yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan itu? Pak Komang, kalau untuk yang di pengetahuan Pak Komang itu sudah ada, artinya kalau dibanding dengan di media publiknya ke yang lebih lihat sih di kesehariannya itu anak-anak di media publik. Kalau di publiknya itu masih kurang paham, karena itu kan masih mungkin anak-anak saya masih kelas kecil ya, kelas 3. Mungkin juga perlu nanti bimbingan kayak seperti itu. Ya baik Bu. Saya ingin bertanya lagi, dalam proses pembelajaran tersebut pasti ada kendala-kendala yang Ibu hadapi ya di dalam kelas. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja kendala-kendalanya? Banyak sekali sih Pak Komang. Ya. Kendala yang hadapi itu penguasaan kelasnya kayaknya nih, karena juga keterbatasan di kelas saya dengan media pembelajarannya, kemudian dari orang tua juga yang mungkin yang kurang mendukung, kemudian anak-anak juga dan banyak sekali sebenarnya itu kendalanya dalam proses belajar mengajar di kelas kecil, kelas 4. Memang agak sulit ya, begitu ya, saya tangkap ya. Maksudnya agak sulit untuk apa ya, beda dengan kelas tinggi. Kelas tinggi kita arahkan ke kanan ya ke kanan, tapi kalau kelas rendah itu beda loh Pak Komang. Gitu. Disuruh lari ke utara dia bisa apa itu bisa ke selatan.
Iya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, Ibu kan mengatakan tadi pengelolaan kelas, ya kendalanya tersebut. Kira-kira kenapa ya kendala itu bisa terjadi? Itu Apa satu. kemungkinannya? Apa mungkin dari segi anak itu apa? Mungkin Nah, itu sebenarnya kami kan sudah sempat mengatakan ke Pak Komang kalau satu kendala itu kan karena diutamakan dari yang pertama mungkin orang tua siswa itu yang kurang mendukung, kemudian perangkat yang ada media pembelajarannya itu kurang memadai seperti itu Pak Komang. Saya rasa seperti itu Pak Komang. Nah, lalu untuk kedepannya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang Ibu katakan tadi? Untuk mengatasinya, saya rasa seperti adanya penambahan media pembelajaran di Pak Komang, karena dengan utamanya media pembelajaran jadi anak-anak bisa termotivasi belajar, kemudian bisa anak semangat dalam mengikuti pembelajaran dari bapak dan ibu guru, sehingga keberhasilan itu akan bisa tercapai. Ya, baik, itu merupakan rencana kedepannya Ibu ya, Ibu Wayan Artimisi. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik dan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu nanti ceritanya Ibu ya, apakah rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi atau Ibu sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana seperti yang apa yang Ibu sampaikan tadi? Untuk perubahannya nanti itu seiring waktu berjalan, dia akan ambil setiap pembelajaran saya, setiap ada di pembelajaran ada di kelas itu saya akan secara pelan-pelan akan berusaha untuk merubah istilahnya yang terbaik seperti itu. Wah, luar biasa. Semoga Ya. mencapainya juga Ya, wah, luar biasa sekali nih Bu ya. Walaupun ya terus berjuang dan berusaha melakukan perubahan jadinya ya. Iya, harus Ya. mencapai ini. Oke Bu, jadi hasil observasi ini akan saya catat ya ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan ini? Banyak sekali Pak Komang, dari hasil yang dari awal, dari adanya pra-observasi, kemudian supervisi dan observasi, itu banyak sekali yang saya dapatkan. Yang intinya yang pertama yang dari tidak tahu menjadi tahu, Ya. kemudian penguasaan di kelas itu sudah ada, saya rasakan sendiri, sudah ada perubahan dengan caranya Pak Komang observasi saya, kemudian bimbing saya seperti itu Pak Komang. Dan anak-anak juga menjadi termotivasi dengan cara pembelajaran yang saya berikan di kelas, seperti menggunakan video pembelajaran. Nah, seperti itu karena ada Komang benar-benar ada termotivasi. Pak Komang jadi banyak sekali dan luar biasa. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih atas adanya supervisi maupun observasi dari Pak Komang guru calon muda. Ya. Seperti itu Pak Komang. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya terlaksana. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Amrita Udiasin sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu Niputu Amrita Widiasin atas tanggapan-tanggapannya dan umpan balik dalam kegiatan pasca observasi kita kali ini. Sekian dari saya dalam rangkaian proses supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi.
saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Niputu Amrita Widiasih dan kepada Ibu Niwayan Marningsih, dan saya akhiri dengan para pesantri Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu dan salam harmoni.